السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita diberikan taufik dan hidayah untuk menghadiri majlisul ilm. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita judulnya adalah Baitun fil Jannah, rumah di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Bukan untuk setiap orang, tapi setiap hambaku yang saleh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah juga terlintas di benak seseorang. Jadi ini adalah keindahan yang sudah mencapai puncak keindahan. Baik suara-suaranya atau pemandangan-pemandangan yang ada di dalamnya telah mencapai puncak keindahannya. Kemudian kita katakan juga di kajian yang sebelumnya bahwa mengingat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, mengingat balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, ini akan meringankan beban kita di dunia. Kesulitan-kesulitan yang kita rasakan, rasa berat beribadah, apabila kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang saleh, maka semua beban itu, semua rasa berat itu akan hilang. Seseorang yang diceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, ketika dia disiksa oleh Fir'aun, dia mengatakan, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin." Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah
istana di dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya bahwa Allah akan memberikan apa yang ia inginkan, ini menjadikan siksaan Fir'aun itu begitu enteng, begitu ringan baginya. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah. Lalu kata Syekh, ta'ammal akhil habib qaul Allah Ta'ala, perhatikanlah saudara yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang indah, yang bagus. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dan dialah yang mengatakan bahwa tempat tinggal itu adalah bagus. Dan Allah jika mengatakan itu bagus, berarti dia telah mencapai puncak kebagusannya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah mensifati bangunan yang ia bangun untuk hamba-hambanya yang saleh. Hamba-hamba yang saleh adalah hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti hamba-hamba yang istimewa ini diberikan hal-hal yang istimewa juga. Ya. Salah satu di antaranya adalah wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang bagus di surga Adn. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian yang lebih besar lagi kepada penduduk surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa para sahabat begitu berani berperang, bahkan mereka kalau ditolak, dilarang ikut oleh Rasulullah SAW, mereka pulang kembali dalam keadaan menangis. Itu tidak lain adalah karena keyakinan mereka tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Lihat ikhwani fillah azakumullah, pernah kita menyampaikan tentang Amr bin Jamuh yang pincang. Ya, namun dia semangatnya di peperangan Uhud, dia mengatakan, bangkitlah kalian dan raihlah sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Padahal dia pincang. Ya. Tidak mungkin dia akan bisa melawan kalau dia diserang oleh musuhnya. Ya. Namun meskipun dia dilarang oleh anak-anaknya untuk ikut perang, namun dia tetap meminta dan bersikeras untuk ikut perang. Lalu dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku ingin masuk surga dengan kakiku yang pincang ini. Ya. Di antara para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya fulan, aku mencium aroma surga setelah Uhud ini, atau di Uhud ini aku mencium aroma surga. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini semua menjadikan mereka begitu gampang, begitu mudah untuk mengorbankan jiwa raga mereka. Ya, begitu gampang mereka menyumbangkan semua harta mereka. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini di antara hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Syekh, qad zukhrifat wa hussinat wa uiddat li'ibadillahil muttaqin. Istana-istana ini telah dihiasi dan diperindah sebagai persiapan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Allah tidak mengambil
harga bagi istana-istana ini karena kita tidak mampu untuk membayarnya. Namun untuk mendapatkan istana-istana yang mewah ini, yang istimewa ini, cukup kita bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah-perintahnya, jauhkan larangan-larangannya. Maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana yang begitu istimewa dengan segala bentuk perlengkapan-perlengkapannya. Ya, di dalamnya ada bidadari-bidadari yang begitu cantik, begitu indah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, lam yatmithunna insun qablahum wa najan. Ya, mereka istimewa, tidak pernah dirasakan oleh jin atau manusia. Kemudian qattaba mar'aha, bangunan-bangunan ini atau istana-istana ini adalah sangat sedap untuk dipandang. Wa taba manziluha wa maqiluha, dan sangat nyaman untuk dihuni. Ya maklum, pasti itu karena tempatnya ada di sorga. Tidak ada kebisingan, tidak ada yang akan ribut, tidak ada yang akan mengganggu. Ya, kita tidak akan melihat hal yang mengganggu mata kita. Kita tidak akan mendengar hal-hal yang mengganggu telinga kita. Kita tidak akan mencium hal-hal yang mengganggu hidung kita. Ya, kalau di dunia kita mencium asap mobil, asap rokok, atau bau sampah, atau yang lain-lainnya, di dalam surga tidak ada semua itu. Nah, ikhwani fillah azakumullah, ini janji yang Allah janjikan kepada kita. Namun karena kita ini sangat kurang keyakinan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun kita yakin tentang apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun untuk meraihnya begitu lemah. Sangat kurang. Ya, katanya yakin. Kalau orang-orang yang yakin itu, maka pasti dia akan berusaha untuk meraih dan mempertahankan keyakinannya. Kita yakin ada sorga, tapi kita tidak ada persiapan untuk meraih sorga itu. Tidak ada usaha yang serius untuk mendapatkan sorga itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Contohnya tadi Amr bin Jamuh yang pincang itu. Namun pergi dia berperang. Ya. Kemudian kata Syekh, wa jama'at min alatil masakinil 'aliyah. Di dalamnya terdapat perabot-perabot yang sangat istimewa. La yatamanna fawqahul mutamannun, yang telah mencapai puncak keistimewaan, sehingga setiap penghuni, setiap orang-orang yang diberikan istana ini, dia tidak ingin lagi meminta tambahan karena sudah mencapai puncak keindahannya. Hatta inna Allah Ta'ala qad a'adda lahum ghurafan fi ghayati as-safa'i wal husn. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka ruangan-ruangan, kamar-kamar yang begitu indah. Ya. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Saking indahnya. Mungkin antum menghayal, oh ini rumah kaca. Hayalan itu pasti salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di benak manusia. Jadi, bagaimanapun kita hayalkan ini, rumah yang atau kamar yang luarnya terlihat dari dalam, dalamnya terlihat dari luar, hayalan kita pasti salah. Dan mungkin orang-orang akan mengatakan, bagaimana saya duduk santai-santai bermesra-mesraan dengan bidadari kalau ada orang melihat kita dari luar? Jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Semua itu adalah tidak akan terjadi. Karena masing-masing orang punya surganya tersendiri.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Kalau ini dihargakan berapa kira-kira harganya? Allah tidak menuntut harga. Allah meminta kepada kita agar bertakwa. Jalankan perintahnya, jauhkan larangannya. Kita akan diberikan semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhil masakinul aniqah allati haqiqun bi an taskuna ilaihi nufus. Tempat tinggal yang mewah ini, yang megah ini, ya. Bangunan-bangunan yang seperti ini yang menjadikan hati orang beriman itu tenang. Ya, taat beribadah. Di musim dingin, musim panas, diajak bersedekah. Lihat ayo ikhwah, bagaimana Rasulullah SAW kesulitan ketika berperang. Ada peperangan namanya Dzatur Riqa'. Kenapa dinamakan Dzatur Riqa'? Karena sahabat yang pergi berperang ini tidak punya sepatu, tidak punya sandal. Ya, panasnya luar biasa. Batu-batu di kota Madinah ini tajam-tajam. Ya. Mereka pergi berperang tanpa memakai sandal, tanpa memakai sepatu. Di zaman kita sekarang ini atau kita sekarang ini, ketika sudah diumumkan pengajian, lalu gerimis sedikit. Aduh gerimis, ntar saya duduk di rumah sudah. Saya tunggu siarannya di rumah. Ya. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, hanya sekedar gerimis. Mungkin akan membasahkan bajunya, punya dia jaket. Juga dia punya helm. Sahabat enggak punya sandal. Panasnya luar biasa. Kalau kita sepanas apapun juga masih banyak toko-toko yang menjual air dingin. Ya. Kenapa para sahabat itu rela kecapean, rela berkorban seperti itu? Itu tidak lain adalah karena keyakinan mereka terhadap janji-janji Allah. Keyakinan mereka terhadap sorga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hamba yang saleh. Keyakinan mereka tentang istana-istana yang Allah siapkan di dalam sorga, bidadari-bidadari yang Allah siapkan di dalam sorga. Semua itu membuat mereka menjadikan kesulitan-kesulitan itu adalah sesuatu yang enteng, yang ringan. Kemudian wa tanzi'u ilaihal qulub. Bangunan-bangunan yang seperti ini, istana-istana yang ada di dalam sorga, ini membuat hati orang-orang yang mendengarnya langsung tertarik dan ingin meraihnya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, apabila ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang keindahan dan istana-istana yang ada di dalam sorga, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terketuk hati kita, wah saya harus memiliki istana seperti ini, saya berharap saya bisa meraihnya. Kalau perasaan seperti itu tidak ada, ini perlu dipertanyakan imannya. Ya, ini perlu dipertanyakan imannya. Karena sahabat-sahabat yang kita katakan tadi, begitu mereka diberitahu oleh Rasulullah SAW, langsung mereka tidak menunggu lama. Ya, mereka siap mengorbankan jiwa raga mereka untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu. Kemudian, wa tashtaqu lahal arwah li'anna fi jannati adn, ay iqamatan la yad'anuna anha. Mereka akan kekal di dalamnya. Mereka tidak akan berpindah. Mereka tidak akan keluar dari tempat yang indah itu. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kita melelahkan tubuh kita hanya beberapa saat saja. Kita lelahkan tubuh kita. Kapan kita istirahat? Kita istirahat di akhirat. Al-Imam Ahmad ketika ditanya, kapan orang-orang yang beriman itu dia istirahat? Orang beriman tidak pernah dia istirahat kecuali apabila dia sudah masuk surga baru dia istirahat. Di sana ada istirahat yang sempurna. Ya.
Kemudian laqad dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-'adid min al-af'al wal aqwal allati hiya sababun fi naili thawabin 'azim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, ya, mengajarkan kepada kita banyak ucapan-ucapan, banyak perbuatan-perbuatan yang apabila kita amalkan, kita akan mendapatkan istana di dalam surga. Dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada untungnya sama sekali. Yang untung kita, ya, diberikan istana, diberikan segala-galanya. Amalan yang pertama yang bisa membuat seseorang mendapatkan bangunan yang istimewa atau istana yang istimewa di dalam surga adalah yaitu membangun masjid. Ini yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan kamifhasi qatatin bana aw asghara bana Allahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah, untuk Allah, sebuah masjid walau kamifhasi qatatin, meskipun sebesar sarang burung qata. Burung qatat ini adalah burung yang sangat kecil, ya, lebih kecil dari burung dara, lebih besar sedikit dari burung apa yang di rumah-rumah ini, burung apa namanya? Burung gereja. Ya. Dan dia biasanya membangun sarangnya bukan di atas pohon, bukan di puncak gunung, tapi di tanah yang datar. Ya. Kata para ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih burung qatat ini? Karena dia kecil. Orang yang membangun, yang memiliki uang terbatas, meskipun dia terbatas keuangannya, namun dia bangun masjid walaupun dia kecil, ini menandakan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banallahu aw asghara, atau lebih kecil dari sarang burung qatat. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun untuknya rumah di dalam surga. Masjid adalah rumah Allah. Maka barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di akhirat kelak. Ya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan masjid. Bahwa masjid itu adalah tempat-tempat yang mulia. Sehingga barang siapa yang membangunnya, maka dia akan dibangunkan, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibangunkan rumah di dalam surga. Walaupun masjid yang dia bangun itu adalah kecil. Ya. Kata para ulama, meskipun dia tidak membangun, ada suatu masjid yang sudah padat, perlu diperluaskan. Ya, diperluaskan di 2 meter atau 3 meter, termasuk juga di dalam hadis ini. Jadi demikian kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi, amalan yang pertama yang bisa membangunkan atau bisa pelakunya mendapatkan rumah di dalam surga, yaitu adalah apa? Membangun masjid. Makanya ikhwan fillah azakumullah, lihat orang-orang di Timur Tengah, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk membangun masjid. Berapa sudah masjid mereka bangun di sini? Ya,
Mereka bangun kadang-kadang untuk orang tuanya, untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk mereka sendiri. Masjid yang Masya Allah, kita semua mengetahuinya. Masjidnya istimewa-istimewa. Semua itu karena keyakinan mereka bahwa orang yang membangun masjid untuk Allah di muka bumi ini, Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang mengumpulkan dari sejak dia muda sampai dia tua. Dia mengumpulkan uang supaya dia bisa membangun masjid. Ya, demikian juga anak-anaknya. Mereka patungan supaya bisa membangunkan masjid untuk ibu mereka atau untuk bapak mereka. Itu tidak lain adalah karena keyakinan mereka terhadap janji Allah bahwa orang-orang yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membangunkan atau memberinya istana di dalam surga. Ya. Kemudian amalan yang kedua. Amalan yang kedua adalah menutup celah-celah saf. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat itu. Salat merupakan ibadah yang paling penting. Sehingga saking pentingnya Allah mewajibkannya di atas langit. Dan Allah yang mewajibkannya langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara. Ya. Dan satu-satunya ibadah yang wajib yang 5 kali kita lakukan sehari hanyalah salat. Dan hal yang sangat penting di dalam salat ini adalah masalah apa? Masalah saf. Ya. Bisa kita bayangkan ayolah ikhwan. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu mukjizah. Dengan mukjizah itu dia bisa merapikan saf-saf sahabat-sahabatnya. Bisa mengontrol saf yang ada di belakangnya. Apa mukjizahnya itu? Yaitu dia bisa melihat orang-orang yang ada di belakangnya. Namun subhanallah, sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Ya. Lalu kita selalu mengatakan kita ini adalah ahli sunnah. Kita ini cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, lakukan apa yang diperintah. Jangan melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintah. Kalau yang diperintah tidak dilakukan, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak diperintah, ini tidak cinta namanya. Ya, lihat ayo ikhwah, bagaimana pentingnya masalah saf ini sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan dengan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Nabi mengatakan istawu, istaqimu, i'tadilu, taqarabu. Semua itu adalah perintah untuk merapikan saf dan merapatkan saf. Kemudian Nabi juga mengatakan wala tadharu furujatil syaitan. Jangan kalian berikan celah-celah untuk syaitan. Ya. Namun meskipun demikian diabaikan oleh kaum muslimin. Ya. Kita selalu mengeluh, kenapa kita tidak khusyuk di dalam solat? Ya, karena kita solat tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya wajar kita tidak bisa khusyuk. Ya. Jadi amalan yang kedua yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan istana di dalam surga adalah menutup celah. Ya. Celah saf di dalam solat. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah saf di dalam solat, maksudnya ini. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa
di zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi renggang-renggang di dalam saf. Ya. Namun sekarang subhanallah, bukannya justru merapatkan, justru merenggangkan saf. La ilaha illallah. Padahal di celah-celah itu syaitan akan berdiri. Lalu syaitan akan mengatakan, ingat ini, ingat itu, dan yang lain-lainnya. Sehingga seseorang selesai dari sholatnya, dia tidak tahu tadi sudah baca Al-Fatihah atau tidak, tadi sudah ruku atau tidak. Kenapa? Karena digoda oleh syaitan. Kenapa dia digoda oleh syaitan? Karena Nabi SAW mengatakan jangan beri celah-celah bagi syaitan, justru dia berikan celah bagi syaitan. Siapa yang salah di sini kira-kira? Dia sendiri yang salah, yang tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sadda furjatan." Barang siapa yang menutup celah, ya, celah saf di dalam salat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam sorga, istana di dalam sorga. Subhanallah. Kalau yang tadi mungkin yang pertama berat, ya, membangun masjid berat, apalagi sekarang bahan bangunan naik, ya, tanah juga, membeli tanah 1 meter harganya sekian juta. Mungkin kita tidak mampu untuk membangun masjid. Bisa jadi kita sendiri belum punya rumah. Bagaimana kita akan bangun masjid? Ya. Namun ikhwani fillah azakumullah, cara yang kedua ini adalah sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, ya, dan tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak melelahkan, sangat enteng, sekedar menutup celah yang ada di dalam, yang ada di saf yang di depannya. Apabila kita melihat ada saf yang ada celahnya, masuk ke sana, jalan ke sana, dan tutup dia. Ya, dengan perbuatan yang sederhana ini, kita sudah mendapatkan rumah yang istimewa, istana di dalam sorga, yang keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata, suara yang ada di dalamnya tidak pernah didengar oleh telinga, dan semuanya itu tidak pernah terlintas di benak manusia. Ya. Lalu kata Syekh di sini, fihi at-targhibu fi wasl as-sufuf. Ini adalah anjuran untuk menyambung saf. Di mana saf ini ayuhal ikhwah banyak sekali diabaikan oleh kaum muslimin. Ya. Imamnya hanya mengatakan istawu istaqimu, lurus rapatkan safnya, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Ya, dia hanya sekedar mengingatkan, padahal imam itu tidak boleh dia takbiratul ihram sebelum dia meyakini bahwa saf-saf ini semuanya sudah rapi. Jadi meskipun demikian besarnya pahala merapatkan saf dan merapikan saf ini, hal ini banyak sekali diabaikan oleh kaum muslimin. Jadi kata Syekh, fihi targhibu fi wasli sufuf fi salatil jamaah. Ini adalah anjuran untuk merapatkan saf ketika salat berjamaah. Dan kita semua insyaallah mengetahui hukum salat jamaah bagi laki-laki itu adalah wajib. Ya, tidak boleh seorang laki-laki sholat di rumah. Yang sholat di rumah itu adalah apa? Para wanita dan anak kecil. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas." Hampir saja aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku pergi bersama beberapa orang sambil membawa kayu bakar, dan aku membakar rumahnya orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Bayangkan mau dibakar rumahnya.
Apakah mungkin Nabi SAW akan membakar rumah sahabatnya gara-gara perkara sunnah? Mungkin kira-kira ya ikhwah? Tidak mungkin, karena sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya, jadi tidak mungkin dia akan membakar gara-gara perkara sunnah. Nabi membakar pasti itu adalah merupakan apa? Hal yang wajib. Ya, jadi salat berjamaah ini hukumnya adalah wajib. Ya. Dan salat berjamaah ini agar sempurna salat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Karena merapikan saf termasuk bagian daripada mendirikan mendirikan salat. Berarti kalau safnya masih bengkok, berarti dia belum mendirikan salat. Dia hanya sekedar salat, belum mendirikannya. Ya, di hadis yang lain dikatakan fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salat. Ya, karena merapikan saf itu bagian daripada kesempurnaan salat. Namun walaupun demikian tetap juga diabaikan oleh kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini adalah anjuran untuk merapatkan saf, dan ini hadis ini juga menunjukkan bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Kemudian kata Aisyah, wa rafa'ahu biha darajah, dan terangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, dibangunkan istana di dalam surga, kemudian derajatnya terangkat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau mau derajatnya terangkat, begitu masuk masjid lihat di mana ada celah-celah, lalu tutuplah celah itu. Ya. Kemudian ini juga menunjukkan, hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak meluruskan dan tidak menutup celah-celah yang ada di dalam shaf itu, dia adalah orang-orang yang sangat-sangat rugi. Bagaimana dia tidak rugi? Ya, dia kehilangan istana-istana di dalam surga. Istana yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Nas'alullah salam al-afiyah. Dan ini juga menandakan bahwa orang-orang yang tidak mau menutup celah-celah di dalam shaf itu sesungguhnya dia dihalangi oleh syaitan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan